Dalam upaya mendorong Astacita Prabowo Gibran poin 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Didampingi keluarga besar Padepokan Lahir Batin di bawah asuhan Abah Idim Dimyati, saya berkunjung ke Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, di mana kami dengar bahwa di area Gunung Siang ada satu kawasan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya. Selain ada legenda yang belum bisa saya sampaikan di dalam video ini, juga adanya air kahuripan. Dan selain itu, langkah demi langkah kami menuju ke titik-titik penting di puncak Gunung Siang. Perjalanan kali ini sangat berbeda, seolah ada kekuatan supranatural atau energi yang kuat yang mempertemukan dan menyatukan kami dalam sebuah perjalanan. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita semua ini, bisalah ada yang memperhatikan, terutama pemerintah setempat. Amin. Karena kalau tidak ada turun tangan pemerintah, kita tidak bisa kegusur gitu. Itu yang harus perlu diperhatikan, harus dijaga agar anak cucu pemuda ke depan tahu kalau ada situs-situs sejarah yang perlu dilestarikan. Hanya itu aja. Saya sependapat dengan Abah Sudiono bahwa sejarah dan peninggalan masa lalu baik yang tangible atau berwujud maupun intangible tidak berwujud, kita harus jaga dengan baik. Jika saja Gunung Siang yang kaya akan sejarah ini terjaga dengan baik dan optimal, juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, saya yakin akan banyak peziarah yang hadir di tempat ini. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan pastinya akan juga berefek kepada pendapatan daerah. Bah, punten ya. Punten bisa nih. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, sejak kapan itu dinyatakan situs? Nah, dari kapan itu ditemukan pertama kali? Pertama kali lebih kurangnya saya tahun 2000 tuh. Tahun 2000? Iya, tahun 2000. Tahun 2000 15 tahun. ya udah 25 ya. Pertanyaan selanjutnya, ada apa aja di atas? Kalau dekat dari posisi rumah sini, yang satu paling dekat yang Ratu Adin. Eyang Ratu Adin. Ya. Siapa Iya. itu? Seorang panglima mungkin prajurit ke Mataram. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, yang paling dekat dari lokasi sini, dari Padepokan, Keramat Eyang Sultan Mataram. Keramat Eyang Sultan Mataram. Sultan Mataram yang mana, Bang? Eyang Sultan yang Mataram yang bernamakan Eyang Haji Sutawijaya. Eyang Haji Sutawijaya. Punten ya, pun. Saya nanya teh kudu apa? Harus jelas gitu kan. Terus yang ketiga? Yang titik ketiga Eyang Kertawijaya Kertawijaya sama Eyang Purbajaya. Eyang Purbajaya. Sanes Purajibja. Purbajaya. Kalau Purajibja dari Panjalu. Karena saya update di Panjalu pemirsa. Iya, Eyang Purbajaya itu. Kita sama 3 keramat itu 3 makom yang semuanya berdampingan dengan ada situs-situsnya semuanya itu. Ada situsnya di situ. Iya, ada situs-situsnya bentuk alami batu-batu lah. Yang pertama situs yang keramat ke-1 ada situsnya batu kuda. Batu kuda? Iya, batu kuda. Kayak kuda batunya? Iya, kayak kuda aja lah. Percis lah itu. Oh gitu ya. Kepercisan. Yang kedua? Yang kedua di Batu Hihid. Batu hid ya. Batu Hihid. Yang ketiga? Yang ketiga ada Batu Korsi dan Batu Kasur. Batu kursi dan kasur. Oh, eta istirahatnya pada istirahatan. Oke. Berarti saya kesini pun dan bersama orang-orang kesini pun itu bagian dari rentetan sejarah. Hari ini perjalanan saya didampingi oleh teman-teman dari Sumedang Explore. Ini beliau ini yang hobinya itu memberikan fakta kepada dunia bahwa goib itu ada. Iya. Jadi ke tempat-tempat khusus ya Kang ya? Khusus. Terus ada abang juga yang kebetulan dari Jakarta
Yang sebetulnya sih di rumah aja lah gitu, tapi kok malah seneng ngikut kita. Mungkin Bang arahan dulu Bang, gimana Bang? Arahannya ya seperti ini ya, menurut saya kayak Padepokan ini harus bisa berkembang. Walaupun pemerintah cuek, tapi masyarakat di sini harus bersatu. Gotong royong gitu. Gotong royong ya. Baik deh itu kepala desa, RT, RW, jangan nggak peduli. Karena nanti kalau nggak peduli bisa-bisa punah gitu. Generasi kedepannya nggak tahu gitu. Dengan adanya Abang, Kita kesini. nah kita kesini ya bisa jadi terbuka lah. Iya. Semoga aja. Iya. Nah, ini yang penting Abah Agus dari Padepokan Lahir Batin. Pak Pembina izin minta arahan sedikit nih sebelum kita naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita yang memang tidak direncanakan bisa ketemu dengan orang-orang yang memang peduli terhadap alam. Itu satu. Yang kedua, ingin mempertahankan kepada para karuhun. Sesuai sekarang dari yang punya kuncen di sini, juru kunci di sini Pak Edi mengundang kami ini, dan kebetulan di sini untuk mempertahankan ada di sini situs-situs ini dengan karuhun-karuhun yang leluhur dulu. Maka dari itu sekali lagi alhamdulillah kami dari pembina sebagai pembina Padepokan Lahir Batin, mari kita sama-sama seluruh kekuatan alam yang mengandung situs khususnya di Cianjur, umumnya di Jawa Barat, mari kita pertahankan. Mohon kepada pemangku jabatan khususnya Pak Gubernur yang memang peduli terhadap budaya-budaya yang ada di Jawa Barat khususnya, mari kita jaga sama-sama. Mengulek leluhur urang, maka alam oke bakal kamu mulai kauran sana. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemagi parantos waktosna adan hapunten sen bede ka kuping suara adan ayeuna cuang kadela. Jadi itu tepat di bawah kaki Gunung Siang ada Cai Kahuripan. Kalau musim kemarau, Pak Ustadz gini, ini enggak airnya? Ya kami hujanan pikirun teh. Assalamualaikum pemirsa. Jadi saya kalau ada Cikahuripan, kalau ada cacayan, saya masuk hoyong si banget tiis karena awak. Alhamdulillah, semoga we janten wasilah sabab. Jadi ieu teh pun da kakak paling kakak. Ieu teh Cikahuripan. Cai kahuripan di Gunung Siang. Gunung Siang. Jadi abi hapuntennya ka dieu teh karena hoyong uninga. Jadi saya kesini tuh pengen tahu soal sejarah karena bagaimanapun kita hidup hari ini kan ada silsilah dan wasilah. Kalau karuhun kan meninggalkan sesuatu yang memang bisa kita temuin. Warisan sejarah budaya intangible atau tangible. Nah, kebetulan ini ada. Dulu juga udah ada sebenarnya itu Cai kahuripan sebelum saya menyambung sama kamar udah ada ini. Dari dulu udah ada. Sebelum dibangun. Oh, sebelum dibangun. Udah. Berarti dulu mah nggak kayak gini ya? Oh, saya lihat dari atas ini kayak kolam, mana kahuripannya gitu kan? Kedalaman mungkin segini lah. Oh, segini ya, di dalam pemirsa. Bisa kelihatan nggak ke dalam? Cuman ya itu dia lah. Cuma memang ini semoga ke depan bisa menjadi bagian dari desa. Kalau saya sih kembali lagi ke desa. Karena desa adalah daerah ekonomi sosial agraris. Jadi kalau diserahin ke BUMDes, mungkin dapat pengelolaan mungkin gitu kan. Iya, bagus. Daripada sendirian kan jadinya teka urus gitu. Bener nggak Kang? Betul. Ini kebetulan saya bawa kamera jadi hapunten nih kan teman saya mah aya nanti kudu direkam wae supados jantan pelajaran. Pada sholat zuhur, kami mulai perjalanan untuk menaiki area Gunung Siang. Belum di ini ya? Sepertinya ini baru ditata. Udah lama. Ya, pemirsa, kita sedang ke
situs Gunung Siang, dan perjalanan ini juga sakral, didampingi oleh beberapa pihak. Dan Om, ayo. Aduh. Oke. Abang, gimana Bang, masih kuat Bang? Ini Insya Allah. harus kita tiru ini. Apresiasi ya. Apresiasi setinggi-tingginya sudah bisa hadir mendampingi Bang. Siap. Terima kasih banyak dan saya salut. Baik, lebih sehat lagi. Siap. Ya, lebih sehat lagi. Ayo. Dan kita sekarang ke sini. Saya kira naik ke atas terus, tapi kita ke sini, dan mungkin karena jarangnya ada peziarah ke sini, jadi seolah-olah jalannya itu jalan baru, padahal ini jalan udah lama. Dalam perjalanan banyak temuan, satu di antaranya batu yang ada seperti ukiran. Teman-teman, perjalanan kali ini juga kita sinergi dengan Sumedang Explore, di mana teman-teman ini sering melakukan astral atau masuk ke dimensi lain. Dan kita nanti mungkin saya akan paksa tanya. Jadi kita menuju kemana? Kamera tunggu sebelah sini aja kamera. Silakan Bapak. Terlalu indah. Atau itu kode atau bahasa apa itu? Saya kurang tahu Bapak. Saya kurang tahu. Ayo. Ini kesalahan kita lagi naik. Tadi saya sudah perkenalkan dari Sumedang Explore. Ini terlalu simetris kan, terlalu indah kan. Coba mungkin kan bisa kasih tahu saya kan? Oh, ini ya. Ini kayaknya memang ada yang bertangan manusia ya. Cuman untuk biasanya kalau untuk tanda seperti ini, saya di Sumedang ada di Patamun itu namanya batu lempar yang memang dibuatnya seperti oleh alam, tapi itu merupakan bentuk peta. Nah kalau ini kan saya nggak tahu nih, harus ditanya langsung kepada sosok di sini, ini simbolnya apa gitu. Nanti kita tanya. Oke, siap. Ayo Kak. Kita sudah sampai. Iya, sampai. Ini ke situ batu kuda. Ini situs Batu Kuda. Wow. Situs Batu Kuda ya. Ini apa ini? Ya, pengeruruhan biasa. Oh, ini pengeruruhan ya. Mohon biasa. Oh, memang betul. Jadi Abah pertama kali menemukan ini setelah ada yang datang, goib yang datang ke Abah, terus Abah naik ke sini apa gimana? Pemi istilah situs-situs semua yang ada itu sama leluhur kami. Oh gitu ya? Iya, sama aki buyut. Berarti turun temurun. Ya, salah nama. Cuma baru ditemukan tahun 2000. Ditemukan itu maksudnya keramatnya. Keramatnya. Karuhuna. Oh gitu. Berarti udah lama juga ini. Kalau ini mah udah turun temurun. turun temurun. Gunung Siang, Batu Kuda, Gunung Siang, Batu Hit, udah turun temurun lah. Sebelum melanjutkan aktivitas, Abah Edi, juru kunci Gunung Siang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua tim diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan perjalanan spiritual ini. Bah Edi juga memimpin doa untuk para leluhur. Dalam perjalanan spiritual ini, saya tidak bisa menampilkan beberapa percakapan yang sejatinya percakapan itu adalah hasil mediumisasi dengan energi yang tersimpan di tempat ini. Saya sampai tadi hadir Yang Ratu Adin. Eyang Ratu Adin. Ratu Adin. Tete upami disebutkan Eyang Raden Mardiana. Eyang Raden Mardiana. Ngan abada Eyang Ratu Adin mangga Eyang Raden Mardiana eta. Eta teh. Pemirsa, Anu sebab. di tempat yang sakral ini sangat lekat dengan sejarah. Ngawitan, non kaki kiri heula, ieu di dieu Eta kumaha ieu teh? posisina. Oh. Oh, teh paling dia. Nah, nincakna eta kiri, Terus naik ka dia. tas naik. Mayun ka dia. Mangga bade ka ditu bade ka dia geus sawios-wios. Saya upama ieu mah abdi mah asa sae kana ka dia punten. Mangga. Oh, iya ya.
Badekadi itu memang kepala mah itu. Oh, kepala itu ya, aduh apunten. Kan saya karena tidak tahu pemirsa, ternyata kepalanya ke sana. Berarti kalau naik kuda begini saya mundur. Itu menghadap ke mana itu ke sana? Kemana itu? Timur itu timur. Timur. Itu belah timur, ini barat. Hmm. Kan ini kak pergerak bumi itu gerak alam itu istilahnya. Pergerakan bumi asalnya datar, lalu lama kelamaan jadi murus tadi. Nah, ini kan dulunya kan datar. Iya. Ini kan berarti kan harus dijaga nih. Harus dipupus nih, Kang. Gimana ya caranya ini ya? Ya. Ntar lama-lama ini bisa nyolongsor ke sana. Ini, Mas Rudi mau memperagakan ataupun mengilustrasikan seperti halnya nanti di sini kita naik kudanya seperti ini. Tuh bener kayak naik kuda pisang. Aduh punten karuhun ieu teh nya sana sieuna. Tapi dah memang. Pemirsa pemerhati budaya, batu inilah yang dikenal dengan sebutan batu kuda. Sosoknya setengah tubuh teh kemana? Setengah tubuh teh. Jadi disebut muda enggak, disebut terlalu tua juga enggak, nah, cuman untuk dedegannya Perawakan. nah seperti abah itu ada jantung. Tapi saya kan nggak tahu puntennya Abah. Tadi Abah udah saya tanya. Sekarang dari Sumedang Ekspor nih Kang. Kebetulan ada nah. Susah nyari mereka ini ya. Eksplor terus, Bah. Saya mau nanya, dulu ini tempat ini tuh apa? Ya jadi kalau untuk seperti yang diriwayatkan kita ambil historisnya dulu ya, untuk ambil historisnya dulu. Karena biasanya orang-orang zaman dulu, apalagi yang dari Mataram itu biasanya di kampung saya ada nih satu riwayat bahwa memang ingin dikuburkan di tempat yang seperti itu. Jadi kalau di saya di Sumedang justru banyak di tempat-tempat yang tinggi. Contoh yang Jaya Perkasa, yang Prabu Tajimala kan di atas semua. Terus di kampung saya juga ada di Gunung Sumbung itu yang Buyut Rasul di atas juga. Nah kan menurut historis dari kampung saya sendiri bahwa memang ada dari kerajaan kami. Nah kalau di sini menyangkut ke historis itu ya wajar mereka ini ditempatkan di tempat yang tinggi, dimakamkan di tempat yang tinggi. Seperti itu. Di zaman perjuangan anak zaman lintasnya titik iya mah Penyempinan kuda. rombongan kudanya di sini lagi tuh. Bentar, berarti di sini ada makam. Mohon itu Oh, ada ya? Oh. iya belum dibikin sebenarnya. Belum dibikin gimana ini direkam loh, Bah. Ini Abah gimana? Enggak apa-apa cerita aja, Bah. Belum maksudnya belum dibikin bentuknya makam keaslian makam. Masih alami ya? Masih alami. Cuman ada tanda batu satu aja. Ya, gitu. Itu teh makamna. Ini kita bisa Itu makam Kita lihat nih boleh ya, Bah? Iya. Kan ini kan ya situsnya. Situs. Kalau untuk tawasu, untuk atau spiritual apa aja kegiatan sana itu ya batu satu. Ada pos. Kita kan belum ke sana jadi nggak tahu, tapi ini si Akang ini udah makam aja mah. Makamnya kan saya kalau data, Iya. fakta, realita. Baru selanjutnya apa? Yang dikumahakeun kan gitu. Kalau untuk berilmu sudah mengenai Untuk tirakat lah Riado di sini misalnya. Oh, di sini ya. Sobian. Wah pemirsa, teman-teman, Bah Hendy langsung menaiki batu ini. Mungkin Bah Hendy pingin merasakan energi yang ada di dalam batu ini. Saya. Oh, Abi Hendy menawi teh anu lebet ya Allah. Luar biasa memang Bah Hendy. Dan saya pun mencobanya, tapi kalau saya tidak merasakan apa-apa. Padahal katanya batu ini ada energinya. Aduh. Geunaheun diuk di dieu. Gimana? Di dieu Gimana? enakeun. Silakan Kakang. Berarti batu terawangan ya. Bang, izin Bang. Melihat keadaan di sini bagaimana?
Kita sebagai generasi muda butuh petunjuk. Kalau menurut saya Dijaga, keadaan di sini situsnya itu udah semenjak zaman Mataram. Cuma ini terbengkelai. Iya. Karena apa? Pemerintah setempat tidak peduli dengan adanya situs ini. Harusnya itu paling sedikit kepala desa, terus bupati, gubernur dengan adanya ini bisa melihat. Tolonglah ini dibantu. Jangan banyaknya itu beko-beko apa setan itu. Nanti situs ini bisa hilang. Serius di sini banyak Sanghyang Beko? Iya. Itu nanti bisa Banyak hilang. Sanghyang Beko di sini, punten ya. Ini aduh ini punten Karena juga. apa? Kita baru tahu ada Sanghyang Beko. Kita juga Ini juga ini aduh ini bawa label, aduh mohon maaf. Banyak Sanghyang Beko. Sayang beko. Nanti kalau tidak diurus, tidak dirawat, tidak ada yang peduli, bisa runtuh, hilang. Secara tidak langsung hilang. Karena tergusur gitu. Betul. Generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ditanya, oh di sini ada ini, nggak tahu. Berarti Sanghyang Beko itu bisa merusak juga. Bisa, Oh. itu paling jahat. Abah, sini Bah, sini Bah. Ini sama juru kunci langsung nih. Nah, kita langsung ini, Bah, barusan ini ada itu katanya. Itu gimana tuh, Bah? Kan prajurit yang mungkin secara gaibnya langsung singgah di sini. Berjumlah banyak lah, Dia emang kelihatan banyak ini. berjumlah banyak. Bahkan kalau satu gambaran sampai rambutnya panjang-panjang gini. Panjang rambutnya. Banyak tuh. Dulu sini, Bah, tempatnya gelap nih, Bah ya. Gelap. Gelap. Cuman Gelap. bayangan pasukan itu kelihatan. Satu-satunya orang kelihatan. Benar, gelap. Ya mungkin karena malam kali ya. Ini kenapa merinding? Ini merinding Bang, kenapa merinding? Saya enggak. Benar. Ini merindingnya. Banyak tuh. Mungkin dulunya prajurit, lalu singgah secara gaibnya singgah sampai sekarang. Ini barusan ada energi metafisis yang kuat di batu ini. Kita ini bukan soal goib, tapi ini soal energi yang berada tersimpan di ribuan tahun, mungkin ratusan tahun di batu ini. Ya apa kan? Ini batu apa? Saya nggak tahu. Namanya Namanya Kakang nggak ada, belum ada. Dilap deui, nggak apa-apa, belum ada nama, tapi ini Mediasi apa? Batu penerawangan. Batu penerawang. Kekuatan fisik. Candi apa? Itu yang barusan bukan dari batu ini sebenarnya. oh ya barusan bukan dari batu. Dari sekitar ini itu lebih pada tanda ciri-ciri sih. Oh, ciri ya. Nah, berarti yang barusan hadir, punten ya, saya kan nggak ngerti nih, nggak paham. Beda dengan teman-teman saudara-saudara yang lain. Jika memang masih ada yang mau ditemukan atau mau ditunjukkan, mangga kita serahkan ke kuncen, ke Pak Juru Kunci. Karena kebetulan kita ada di sini dan saya meyakini bahwa situs sejarah ini sangat penting. Jadi harus kita jaga. Saya belum kesini kan tadi pas saya sila di bawah. Saya flashback ke masa lalu itu yang ada penjaga kudanya itu ada di sini, ada tempat datar yang kata saya tadi kalau lapang bola tuh kegedean kan, ini kan kecil ya. Ya mungkin sebesar lapang badminton lah, tapi lebih ke kotak, bukan persegi panjang, dia kotak. Nah, dia kumpul di sana itu Ada? dulunya. Iya, Kak. Yang tempat-tempat tahanan pos. Oh, ada. Oh. Kumpul di sana ya. Dia kumpul di sana dulunya di flashback. Nah, di flashback itu tempat yang kalau secara historis dulunya tempat itu tempat ngumpul itu. Gitu. Itu yang kalau jadi kalau sentranya memang di sana di tengah. Oh, ada sentral. Tadi saya ditunjukin ke sana pas gua itu dikasih flashback ke sana. Saya kira di sini. Oh, di atas mungkin ya. Tahu kan belum pernah ke sini, baru Kan sekarang. sentranya di sana di tengah. Oh, makin penasaran, yuk kita lanjut. Pemirsa, akhirnya perjalanan dilanjutkan dan kita sampai di area inti yang selaras dengan penerawangan flashback oleh Kang Aro.
Dipandu Abah Edi, juru kunci, kita di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul dan juga kita mendoakan leluhur. Teman-teman, kita barusan habis tawasul. Tawasul itu adalah kita mendoakan leluhur ya, Abah ya. Mendoakan kepada leluhur yang dulu pernah ada di sini, yang sudah menyimpan sesuatu sehingga menjadi sejarah yang kita temukan hari ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga leluhur itu di gimana, Bah? Nggak mau mulai leluhur itu gimana? Itu biar direkam. Oh, mohon salah menghargai, menghormati. Salah teh urang teh salah nama menghormati sekaligus urang teh hikmat kepada leluhur anu memang kapungkurna berjasa. Jadi kita di sini menemukan semacam tugu ya, yang dimana di sini ada simbol kayak gunung dan angka 3. Nanti filosofinya seperti apa? Ya, teman-teman, di sini ada, kalau dibilang Linggayoni bukan yang jelas ya. Ini tugu kali ya, Kang ya. Tugu, tanda, dan ini ada numerik angka 3. Dan ini ada segitiga, titiknya di sini. Kang, juru kunci di paling dipunten ya. Batu upami saudara leluhur abdi mah aki begitu abdi nyebatnya cikal batu pin. Tapi duka namanya pendapat di sebagian jami justru leluhur abdi gitu. Aya kode segitiga titik di atas sebagai pencapaian sempurna. Tapi iya angka 3 iya teh. Iya teh logo angka iya teh angka 3, iya titik iya logo gunung. Oh, iya itu gunung ya. 3 titik di atas gunung. 3 titik di atas gunung. Pertama tadi 2 3 itu. Oh, itu di atas gunung. Tapi eta simbol eta sebagian versi abdi lah mengisyaratkan. Namun versi saya mah justru ini tanda, saya jelema teu ngarti, ieu tanda bahwa ada sesuatu di sini. Iya. Tangke kalau ketemu nomor 3, aya nomor 2, nomor 1. Mungkin dari akang pemakan punten ieu nya punten di saya. Ya kalau untuk dicek ya memang untuk kalau saya ke batu ini belum ada getarannya. Tapi yang pasti jelas ini tanda tempat berkumpul, entah ini pernah dijadikan pos, entah ini pernah dijadikan suatu tempat apa dulunya, dan itu apakah itu baru atau lama belum ada masuk gambaran yang masuk dari historisnya sendiri. Kalau di bawah tadi justru yang jelas itu yang saya lihat di bawah tadi ketika saya duduk bersila, saya lihat ke atas, oh di sini ada lapangan luas tempat kuda, ya mungkin yang tadi bawah itu di atasnya itu saya lihat ada tempat berkumpul. Kalau di atas pasukan itu ya macam komandannya gitu, macam petingginya gitu. Mungkinkah di sini? Ya bisa jadi di sini gitu. Upami secara ritual pemaksudan memang dianggap sentralnya di sentralnya di sini. Sentralnya. Nah ini tadi nuk abdi dijelaskan, itu mah tempat berkumpul pasukan, ada kuda-kuda itu. Cuman ada menurut jejak digital bisa ditemukan bahwa ini satu adalah batok keramat, dianggap sebagai penanda yang tidak boleh dipindahkan atau dirusak. Orang percaya bisa membawa sial kalau merusaknya. Satu, penanda wilayah gaib. Ada mitos bahwa tugu batu itu patok menjadi penjaga batas antara kampung dengan hutan dan alam gaib. Kadang dipercaya atau penunggu atau makhluk halus yang di sekitarnya. 3, penanda jalan lama. Peninggalan kolonial banyak patok angka 3 pendalaman Jawa, Sumatera dulu dipakai Belanda untuk menandakan jarak, jalan, dan pasahusan. Karena tua dan misterius, masyarakat lalu menanyakan pitok cerita-cerita mistis. 4, angka sebagai simbol angka 3 kadang dimaknai sakral dalam kepercayaan lokal, misalnya 3 alam, dunia, bumi, langit, dan 3 penjuru. Nah ini disebut 3 penjuru. Tritang Tubuana. Tang Tubuan. Itu menurut jejak digital yang saya. Ini disinkronkan dengan peristiwa itu sinkron. iya.
Jadi dengan jejak digital, dengan kuncian dan ada informasi itu kita sinkron. Nah, ini adalah penanda bahwa temuan-temuan ini bukan ini saja, ini jejak digital seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini ketemu di sini Salah satunya di sini. Di mana lagi? Penjuru. Nah, salah satu penjuru. Di Sumatera ada. Di Sumatera ada. Ada Sumatera. Pak Juru Kunci punten. Di mana nu aya deui seperti ini di sini? Ieu teh di Gunungan Pasir Bende. Pasir Bende itu di mana? Anu pas ayeuna musnah. Musnah kenapa? Digali. Berpuasa itu Sang Hyang Beko. Sang Hyang Beko. Selalu. Sekali lagi. Sang Hyang Beko. Iya. Berarti situsnya sudah nggak ada. Bukan, nggak ada situs. Dulu gitu aja. Katanya ada yang membawa ke rumahnya. Oh. Wah. Kumaha bah sedikit aja. Udah. Udah cukup, udah kalau gitu pulang. Aduh, saya kalau udah ada Sang Hyang Beko saya nggak mau banyak bicara. Enggak bicara. Jadi ini posisinya ada di keberapa ini? Ada di teras kedua ya. Dari titik kedua. Titik kedua. Kedua di Batu Hihit. Jadi ada penemuan batu hihid, situs batu hihid. Keramatnya yang singgah di sini yang Sultan Mataram sama yang Maulana Mansur. Mansur Cekaduen. Memang sengaja tidak diperjelas suaranya. Kita lanjut ya, Bah ya. Iya. Nanti di sini. Asli makom dari penghuni di sini. Prajurit atau? Ya masih kena rombongan. Masih rombongan prajurit. Yang Kertajaya. Yang Kertajaya teh sareng ramana teh yang Haji Salamuddin. Yang Haji Salamuddin teh penghuni Gunung Siang. Berputra yang Kertajaya. Seolah nama pembuka pertanian di sini. Wilayah pembuka dulunya. Pertanian. Iya, membuka wilayah pertanian sini. Ketua. Ayo kita lanjutkan perjalanan, Ketua. Lanjut. Saya senang sekali melihat usia yang makin muda tapi masih terus semangat untuk membimbing kita, mengayomi kita, Bang. Siap. Zaman mungkin sudah berbeda. Sekarang sudah tidak siap, Pak. Tapi sekarang siap. Udah loyo. Siap aja. Mana ada apa di sini? Batu kasur. Batu kasur. Iya, iya lah. Oh, ini apa, Abah? Wah, ini sepertinya ujung. Iya, batu segitiga itu. Oh. Iya ya. Terlalu simetris, Bah. Kalau disebutkan alami. Mau baheulana teh naon gitunya, saya mah teu ngarti. Hapunten Penghidupan lah. kehidupan. Di zaman dahulu pernah ada gitu. Iya. Penghidupan di sini di zaman dahulu pernah ada lah. Zaman kerajaan ada kehidupan di sekitar ini. Sebuah kehidupan, sebuah peradaban ya. Di peradabannya antara Pajajaran juga. Kerajaan Pajajaran di udang. Kelebetna naon ieu namanya? Batu naon? Iya. Segitiga bintang 3 itu. Oh. Bintang 3. Wow. Mungkin ke depan akan ada literasi literatur yang berdasarkan foto dan artefak yang menjelaskan ini semua sehingga saya tidak bingung gitu kan. Kan orang Sunda teh banyak ilmuwan-ilmuwan, sejarawan gitu kan. Tapi kalau seperti ini bagaimana cara menyusurnya? Mungkin ada ide gagasan kan? Ada, harus dibikin dulu pengukuran yang detail, artinya kita ukur jejak. Pertama tokoh masyarakat ditanyakan, kemudian si peristiwa seperti apa, kemudian rancang pertanyaan dari setiap detail-detail batu-batu yang menyatakan sejarah untuk nanti sinkronisasi antara masyarakat setempat dan tokoh, kemudian antara jejak digital, dan kemudian kita lebih real lagi terutama nanti ke bagian arkeologi. Arkeologi, ada penelitian ke dan kan sananya. meyakinkan setelah temuan-temuan data-data kita disiapkan faktanya supaya penelitian itu secara ekologi itu artinya menemukan jejak yang jelas dan Ya. kepastian. Jadi kalau ini dinamakan situs berarti nanti tahap awal dijadikan sebagai
ODCB, objek dugaan cagar budaya. Ya teman-teman, siang hari ini kita berada di Batu Kasur ya Abah ya. Batu Kasur, dan Batu Kasur ini sangat lebar ya Abah ya. Dan kita sudah izin untuk bisa naik. Saya nggak tahu dulunya ini apa, saya kurang paham. Tapi ini hari ini disebut Batu Kasur. Mungkin ada sejarah nanti yang akan mengapakan gitu kan. Batu Kasur. Iya teh batu kasur. Batu kasur, batu hidan mah itu tadi. Cuma batu kasur. Itu batu kursi, terus ada batu segitiga. Tak upami secara cerukan gitunya nilai-nilai di zaman kapungkurna kan pernikahan Ibu Purbasari. Oh, pernikahannya di sini. Sama yang Bajaya. Di sini pernikahan. Ya. Ada kursi, ada kasur. Iya. Kelangsungannya kalau orang yang istilahnya sejarah atau mengadakan spiritual gitu, kalau istilahnya orang-orang ya mau pendamping pembantu atau berijazah memang cenderung kalau di sini istilahnya kalau orang-orang ijazah Di sini ya. insya Allah saya Dulunya ini kan satu dulu yang akan saya luruskan, bahwa antara dunia nyata dan dunia astral atau paralel itu gimana Kang? 1 menit aja jelasin dulu. Kalau untuk dunia nyata dan dunia astral itu memang kita terkadang di dalam penerawangan kita mau terawang itu apanya? Ini astral historisnya apa astral keadaan sekarangnya, itu kan pertama seperti itu. Karena kadang-kadang yang kita terawang itu justru keadaan astral saat ininya. Ya kan, kalau saya terawang tadi itu kan astral historis. Maksudnya astral historis itu kita flashback astral ke belakangnya. Jadi ketika saya tadi ngomong bahwa di sini ada sosok, terus dia ngajak kita flashback, oh dulunya tempat ini seperti ini. Itu kan historis. Nah, kalau untuk astral sekarang, maksudnya astral saat ini bukan astral historis ya, mungkin keadaan saat ini dengan sosok-sosok yang ada di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang ini Penghuni sekarang. Apa? Penghuni sekarang yang ada di sini. Oh, kalau untuk sekarang tadi saya kan ke sini. Saya kan kurang fokus ya, ada di belakang. Tadi saya ke sini memang saya lihat sosok wanita. Terus saya pas masuk ke sini saya ketarik ke sini. Lah, ini apaan? Saya nggak tahu kan, belum ngedengerin bahwa kata Pak Kuncin ini batu kasur, ini batu apa, tapi saya ketarik ke sini ada apa. Karena kalau saya dari dulu juga kan ya maaf sih, kalau saya sama astral wanita suka tertarik. tertarik astral wanita, tertarik sama Akang? Iya begitu. Oh, yang macam semalam aja di situ Asem itu, yang sosok wanita yang berkebaya kuning, cantik itu. Tertarik ya. Nah, pertanyaannya. Oke lah, ketarik di sini dan kita nyaman plong di sini, duduk di dalam batu kasur ini yang disebut batu kasur ini. Apa sebetulnya? Dulunya itu apa dan bagaimana? Ini agak plastik dikit historis nih. ya. Historis. Berarti ini terawangan historis kan. Ya, Kalau tadi sebenarnya kalau saya tadi ngobrolin ada memang saya sosok wanita ketika saya pegang batu yang di sana. Itu makam kan? Iya. Nah, yang di sana. Itu makam yang itu saya pegang, kok ada kayak sosok wanita gitu. Cuman kalau ketika saya ke sini kan kata saya juga tadi, kalau saya ngambil informasi saya mau yang dikasih informasi jelasnya dulu, jadi kita nggak bisa maksa dong. Gitu. Kalau untuk kesini, kayaknya lebih kepada tempat istirahat gitu, ngaso kan. Ngaso. Gitu. Ini kita lagi ngaso nih ya. Kayak gitu, jadi kayak gini lah, enak gitu. Jadi menangin diri mungkin kayak gitu. Kalau untuk dulunya ya memang kalau untuk dulunya dulu banget mungkin zaman waktu itu, zaman penjajahan atau zaman yang kita historiskan di belakang. Sebenarnya kesini belum ke Terawang. Pas saya tadi duduk sila di bawah itu yang saya terawang kan sampai yang ada tugu tulis angka 3 itu. Kesini belum ke Terawang, maksudnya belum ke Terawang historisnya. Kalau mau ke Terawang historisnya ya mungkin harus ini lagi dulu. Kalau mau begitu lagi boleh nggak? Saya ikut. Kalau Akang mau ngesral. Oke, kita praktekin aja Akang ngesral. Ini serius? Serius? Serius. Direkam kan? Udah nggak apa-apa. Oke. Kita cek dulu ya aja kalau di sana aja. Di sana. Oke.
Kalau ngastral itu kan kita ada 2 jenis, maksudnya 2 jenis yang tadi saya sebutkan. Kita mau ngastral dimensi goib saat ininya atau ngastral historisnya yang dulu. Berarti kalau historisnya yang dulu kita flashback namanya kan. Nah, kita flashback atau kita mau nge-flash ke depannya bisa gitu kan. Kayaknya mending kita mundur ke belakang deh, Nah, karena mundur saya ke penasaran belakang. dulu. Oke. Belakang dulu lah. Kita cek dulu akangnya ini bisa apa enggak. Coba merem. Akang enggak sebelum merem. Akang lihat sekeliling dulu. Lihat sekeliling. Udah bayang. Oke, kita merem. Akang relax aja, relax. Nanti dia pandangannya bukan di mata tapi di sini. Oke. Nanti dia kayak layar di sini, akang lihat di sana. Oke. Itu mata batin manusia kan di sana kan, di cakra ajna yang saya sebutkan semalam. Sama dan di sini lalu akan saya ingin minta di flashback ke belakang ke dulunya tentang sejarah tempat ini. Nanti dia yang bawa. Alhamdulillah hari ini sudah selesai perjalanan kita, dan Abang terima kasih banyak Bang. Mungkin Abang biasanya ke lapangan dan sekarang ke lapangan mengawal kita masyarakat biasa. Kebetulan Pak Juru Kunci juga mengundang kami datang ke sini dan menginformasikan bahwa ada sesuatu yang penting di sini. Nah, terus dari Sumedang Explore, nah buat teman-teman yang ada di TikTok nih, boleh nih nanti di follow. Kebetulan hari ini ada. Jadi antara Juru Kunci dan yang tukang astral kita sinergi. Dan tentunya ada tokoh-tokoh lainnya di sini, dan mungkin closing statement dari saya, semoga melalui video ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak dan terutama untuk generasi muda Sunda. Generasi muda yang berada di mana bahwa kita sudah seharusnya untuk mengenang, berdoa kepada leluhur atas jasa-jasanya. Mungkin closing statement 1 menit dari Pak Juru Kunci, silakan Pak. Terima kasih pada para tetamu yang datang ke sini dari jauh-jauh ya, dari Jakarta, Sumedang dan Jakarta. Saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Semoga ini jadikan momen dan dukungan yang semoga kedepannya menjadi keselamatannya semua situs-situs yang ada di Keramat Gunung Siang ini. Ya, dan Keramat Gunung Siang satu di antara ribuan situs yang mungkin hari ini masih terkubur. Abang izin Bang, buat pesan-pesan buat kita, izin saya rekam juga biar kita bagikan Bang. Ya, saya termasuk generasi keberapa gitu ya, yang sudah tua lah. Lihat situs-situs ini yang terbengkelai dan tidak terurus, tidak ada yang peduli, baik dari pedesaan atau dari pihak-pihak pemerintah. Tolonglah diperhatikan situs-situs ini agar lestari untuk generasi cucu anak kita di depan. Hanya itu aja. Mungkin dari Kang Aro yang suka ngastar, punten ya, saya ini bener gak sih? Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya sebenarnya historis itu ada dan diadakan untuk dipelajari oleh kita, bangsa yang bodoh itu yang melupakan sejarah. Jadi jangan sekali kita melupakan sejarah, karena kita belajar dari sejarah, kita berjuang dari sejarah. Kebenaran dan kesalahan yang telah terjadi dalam sejarah bangsa kita yang melanjutkan. Jadi begitu. Ini mungkin ada nilai-nilai simbol-simbol edukasi di sini. Kalau saya lebih ke sana kan, lebih kepada edukasinya. Mengapa kita harus melestarikan? Karena ada nilai historis pembelajaran yang tersimpan di sini. Dan itu yang harus kita generasi muda tahu. Mungkin bagaimana perjuangan dulu, bagaimana cara dulu berjuang kan gitu. Itu yang harus kita warisi ya, seperti itu. Dan kebetulan ada penggerak pramuka. Bapak izin Pak, arahannya atau petuahnya buat kita semua Pak. Bagi kami khususnya di wilayah Cilaku ya, sebagai penggerak pramuka, artinya kami ada bahasa menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Apalagi jejak yang sudah ada, sudah sepatutnya kita jaga dan pelihara. Dan kita untuk generasi-generasi belajar kita menghargai sejarah dan
daripada perjuangan-perjuangan bangsa kita. Apalagi jejak ini sudah dilakukan secara baik itu secara jejak digital maupun secara spiritual. Kita sinergis apa bolehnya kita, artinya kita saling menghargai terutama keluarga yang telah memperjuangkan negara kita. Itu bangsa yang baik sekali, bangsa yang menghargai para pahlawan dan pejuangnya. Terima kasih mengingatkan saya kepada beberapa waktu lalu saat saya menjadi penggalang di Pramuka waktu sekolah. Bah, izin Bah, closing statement Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita sudah mendengar dari seluruhnya, intinya orang Sunda kudu ngamumule alam orang ieu, maka ayeuna orang bakal dimumule ku alam. Insyaallah gitu. Dan dari saya yang pertama sebetulnya kalau kunjungan kami ya kebetulan ada yang dampingi banyak, memang seharusnya izin dulu kepada pemangku wilayah. Dan kebetulan ada dari BPD Pak, mungkin sepatah dua patah kata. Mohon maaf nih ngerepotin nih, jadi tiba-tiba kami hadir. Silakan Pak. Oke, saya selaku BPD Mulyasari mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang terutama mungkin dari Abah Sepuh ini juga dari Sumedang Explore yang alhamdulillah bisa berkunjung di wilayah kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak atau orang-orang yang ingin tahu keberadaan situs Gunung Siang. Itu aja. Dan ada satu hadis lagi yang menyatakan dengan alam ini. Dalam hadis Allahu la yughayyiru ma biqaumin wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah suatu kaum dan bangsa kecuali bangsa sendiri akan berubah. Ya, merubah ya. Dan seperti itu ya. Abah Sepuh closing statement dan saya tidak bertanya lagi. 1 menit Bah, silakan Bah. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kita semua ini bisalah ada yang memperhatikan, terutama pemerintah setempat. Amin. Karena kalau tidak ada turun tangan pemerintah, kita tidak bisa apa-apa, bisa kegusur gitu. Itu yang harus perlu diperhatikan, harus dijaga agar anak cucu pemuda ke depan tahu kalau ada situs-situs sejarah yang perlu dilestarikan. Hanya itu aja. Abah, hatur nuhun.